欢校园之中，玫瑰花上朝露有微甘，忽闻人语声传来我耳旁，乃主耶稣在呼唤。主与我共话，又与我同行，并请人我为他子民。我们在园中两心俱欢喜，更无人领会自己。更无人领会自己。我们在园中两心俱欢喜，更无人领会自己。Tiongkok bagaikan naga yang terbangun setelah tertidur lama. Ekonomi kini menggeliat, kemajuan seakan-akan tidak terbendung. Negara Tiongkok dengan penduduk terbanyak di dunia memiliki sejarah 4.500 tahun yang tidak terputus. Dan tulisan-tulisan kuno yang dipakai sampai saat ini banyak berbicara tentang masa lalu yang penuh misteri. Kitab-kitab klasik kuno mencatat tentang raja-raja dengan penyembahan kepada Sang Ti yang misterius. Sudah saatnya untuk diungkap Tiongkok di mata Tuhan dalam rahasia Tao di Alkitab. Shalom, apa kabar pemirsa yang berbahagia? Kita bertemu lagi dalam KKR dengan tema yang baru, yaitu Rahasia Tao di Alkitab. Hari yang pertama dengan judul Kisah dari Sejarah Tiongkok Kuno. Tema dan judul KKR kali ini memang agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini kita mencoba untuk menggali satu topik yang menarik, yaitu apakah Allah kita memperhatikan negara Tiongkok? Adakah Alkitab berbicara tentang Tiongkok? Dan siapakah Tuhan yang disembah orang Tiongkok di zaman dahulu kala? Dan jika Anda mengikuti setiap episode KKR ini, yang adalah 7 pertemuan, 7 minggu, maka Anda akan merasakan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha pengasih, Allah yang maha peduli, dan Allah yang ingin agar kita semua diselamatkan. Sehingga mustahil menurut saya Allah tidak bekerja di Tiongkok yang jumlah penduduknya adalah 1/5 daripada jumlah penduduk dunia. Nah, episode KKR kali ini akan mengherankan Anda. Bagaimana Allah bekerja di dalam kerajaan Tiongkok kuno. Dan pada saat yang bersamaan Allah juga bekerja pada bangsa Israel, memimpin mereka menuju kepada tanah Kanaan. Rahasia Tao di dalam Alkitab adalah sebuah tema untuk melihat bahwa Allah kita bekerja all out di dalam menyelamatkan umat manusia. Tuhan menggunakan banyak cara untuk membawa kita masing-masing kepadanya. Saya mengharapkan bahwa Anda tidak akan pernah absen 7 kali pertemuan ini, sehingga kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari Tao di dalam Alkitab. Nah, kita akan selalu menampilkan di dalam YouTube setiap Sabtu primer jam 9 pagi. Anda bisa hubungi WA di bawah ini jika Anda ingin mendapatkan link YouTube-nya untuk minggu yang mendatang. Dan Anda bisa subscribe di channel YouTube Mempelajari Alkitab. Dan kita akan belajar bersama-sama. Baik, malam ini saya ingin bertanya kepada Anda. Boleh angkat tangan. Berapa di antara Anda yang sudah pernah pergi ke Tiongkok?
Baik, ya saya percaya walaupun saya tidak bisa punya kemampuan melihat melewati kaca TV atau kaca HP Anda, saya yakin ada banyak yang mengangkat tangan. Dan bagi Anda yang tidak punya kesempatan untuk pergi ke Tiongkok, jangan khawatir. Ini adalah hari keberuntungan Anda, sebab saya akan ajak Anda bertualang ke Tiongkok, tentu melalui imajinasi kita. Karena itu jauh lebih aman dibandingkan kalau kita pergi secara fisik dalam suasana COVID-19, bukan? Baik, saya tidak saja akan mengajak Anda untuk berkelana melewati batas wilayah. Saya juga akan mengajak Anda untuk berkelana melintasi waktu. Untuk melihat peristiwa-peristiwa sejarah berdirinya kerajaan Tiongkok kuno. Kita akan belajar Zhongguo Li Si. Dengan sejarah ribuan tahun, maka sejarah yang tidak terputus, maka Tiongkok adalah salah satu budaya tertua di dunia dan salah satu sumber daripada budaya dunia. Itu menurut Crackles of the Civilization of China, tulisan daripada seorang yang bernama Robert Murowicz. Dan tidak banyak negara mempunyai sejarah setua Tiongkok. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, Anda bisa melihat pada bagan ini bahwa secara sekilas kita bisa melihat dinasti-dinasti kerajaan satu demi satu. Dimulai dengan dinasti Xia. Itu adalah dinasti yang pertama. Itu mulai dari tahun 2020 sebelum Masehi. Shang, kemudian dinasti Zhou. Ini adalah 3 dinasti pertama. Kemudian diikuti oleh dinasti-dinasti lainnya. Ini semua dicatat dalam kitab-kitab klasik kuno di Tiongkok. Dicatat oleh juga ahli-ahli sejarah di sana. Nah, kitab-kitab itu mencatat bahwa pada dinasti awal memerintah 3 kaisar yang sangat berbudi, bijaksana, dan mencintai rakyatnya. Mereka adalah Yao, Sun, dan Yi. Dan dalam buku sejarah yang ditulis oleh Sima Qian diceritakan bagaimana Kaisar Sung sangat terbebani dengan banjir yang melanda Tiongkok oleh karena Huanghe, Sungai Kuning. Dan banyak sekali rakyat Tiongkok yang mati, tergenang, mati oleh karena banjir. Lalu kemudian dia menyerahkan tugas ini kepada Yi, seorang yang sangat luar biasa. Dan Yi menerima itu dan bekerja dengan sepenuh tenaga, siang dan malam, untuk menyelesaikan masalah banjir yang membunuh banyak orang Tiongkok pada saat itu. Dan begitu berdedikasinya, diceritakan Yi sampai berbulan-bulan dia tidak pernah mau pulang ke rumahnya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Bahkan dikatakan seringkali Yi berjalan dan melewati akan rumahnya, tapi dia tidak mau mampir. Oleh karena dia mau menyelesaikan masalah banjir dan dia tidak akan pulang ke rumahnya sebelum masalah itu selesai. Itu sebabnya dia dikenal sebagai Ta Yi Zhi Sui. Baik, jadi Yi yang perkasa ini kemudian dia berhasil menyelesaikan masalah banjir di Tiongkok. Atas jasanya Yi kemudian diangkat menjadi kaisar. Dialah pendiri daripada dinasti yang pertama, yaitu dinasti Xia. Sesudah itu diikuti oleh dinasti Shang dan kemudian dinasti Zhou. Nah, pada dinasti Zhou ada satu masa yang disebut sebagai periode semi dan gugur, yaitu sekitar tahun 600 tahun sebelum Masehi. Dan ini adalah satu waktu kebanggaan bagi bangsa Tiongkok. Dengan munculnya filsuf seperti Lao Tzu, Kongzi atau Kongfucu, kemudian Mengzi atau Mencius. Dan merekalah yang membentuk akan kepribadian dan cara berpikir dan budaya daripada bangsa Tiongkok melalui sekolah-sekolah yang disebut sebagai Zhuzi Baijia. Dan di sekolah-sekolah itu mereka diwajibkan untuk menghafal tulisan-tulisan daripada filsuf tersebut. Dan di tengah-tengah kemerosotan dari moral dunia, ajaran-ajaran para filsuf seperti Kongzi, Kongfucu itu bagaikan cahaya yang menerangi akan dunia ini. Sayangnya di akhir daripada dinasti Zhou, Tiongkok mulai terpecah-pecah.
dengan raja-raja kecil yang saling berperang merebut kekuasaan di seluruh Tiongkok. Inilah masa peperangan yang disebut sebagai Zhangguo Sitai yang berlangsung kurang lebih antara tahun 475 sebelum Masehi sampai 221 sebelum Masehi. Nah, tahun ini sangat penting karena muncul seorang kaisar yang bernama Qin Shi Huang dan dia berhasil mengalahkan musuhnya satu persatu dan akhirnya dia mempersatukan China di bawah dinasti Qing. Raja Qing lah yang memerintahkan agar tembok-tembok pemisah di negara Tiongkok ini dirobohkan. Lalu yang disisakan adalah yang di bagian utara. Lalu kemudian dia satukan tembok ini, dia bangun untuk melindungi Tiongkok dari serangan barbarian yang ada di sebelah utara. Dan tembok ini diberikan nama Wang Li Changcheng yang artinya tembok 10.000 li. Tembok itu melintasi perbatasan utara Tiongkok sepanjang 21.196 km. Ini adalah satu tembok yang luar biasa panjangnya. Kira-kira 9 kali bolak-balik Jakarta-Bali. Dan kalau Anda berjalan kaki 7 jam sehari, maka dibutuhkan 2 tahun untuk bisa melewati seluruh tembok di Cina. Baik, di dalam pembangunannya, tembok itu memakan korban lebih dari 400.000 orang. Sebagian pekerja itu ikut terkubur di dalamnya. Kini tembok Cina menjadi simbol pemersatu perdamaian bagi negara Tiongkok. Qin Shi Huang adalah seorang kaisar yang eksentrik. Dia juga adalah seorang kaisar yang kejam. Dan belum lama orang menemukan kuburannya yang berisi akan tentara-tentara yang terbuat dari tanah liat yang disebut sebagai terakota. Dimaksudkan untuk melindungi Kaisar Qin Shi Huang di alam baka nanti. Dan setelah Qin Shi Huang muncul satu dinasti yang baru, yaitu dinasti Han. Tiongkok mencapai keemasan di masa itu. Orang Tionghoa lebih senang dan lebih bangga disebut sebagai orang Han daripada sebagai orang Qing. Jadi mereka mengaku mereka sebagai Hanren atau orang Han. Tiongkok kemudian pecah lagi. Masuk ke masa peperangan 3 negara. Dan Samkok adalah satu cerita yang sangat luar biasa. Saya percaya kita pernah paling tidak mendengar akan kisah-kisah yang ada di dalam cerita Samkok. Paling tidak kita pasti mengenal 3 tokoh yang sangat terkenal dengan kepahlawanan dan kesetiaannya. Saya yakin orang Tionghoa tahu siapa mereka. Dan mereka sampai dianggap sebagai dewa dan disembah di berbagai tempat. Baik, kita tidak akan bahas semua dinasti yang ada di Tiongkok. Kita akan loncat kepada dinasti yang terakhir, yaitu dinasti Qing atau Ta Qing Cao. Nah, ini adalah dinasti yang pada ujungnya sangat korup dan kemudian lemah dan banyak mengalami kekalahan di dalam peperangan melawan negara-negara luar. Tiongkok bahkan harus menyerahkan Hong Kong ke Inggris pada saat mereka kalah di dalam perang Candu dan kemudian mereka harus kehilangan Taiwan di dalam perang melawan Jepang. Dan di akhir daripada dinasti Ta Qing Cao ini adalah seorang kaisar yang diangkat menjadi kaisar pada saat dia berusia 3 tahun. Namanya adalah Puyi. Puyi ini adalah kaisar disebut sebagai the last emperor of China. Dia berkuasa hingga tahun 1912. Lalu muncul tokoh nasionalis yang bernama Sun Yat-sen. Kita semua belajar di sejarah. Dia mengambil alih kekuasaan dan merubah Tiongkok dari kerajaan menjadi republik. Maka muncullah atau habislah, berakhirlah feodalisme di Tiongkok yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Namun pertikaian belum berakhir. Mao Zedong mendirikan Partai Komunis dan berhasil mengalahkan Partai Nasionalis Kuomintang. Dan Dr. Sun Yat-sen terpaksa harus lari ke Taiwan dan kemudian bertahan di sana. Itu sebabnya bahwa Tiongkok tetap menganggap Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok. Bahkan sampai saat ini. Nah, Ketua Mao, begitulah dia dipanggil, bermaksud untuk membawa Tiongkok
yang saat itu sangat terpuruk oleh karena Perang Dunia Kedua untuk menjadi sebuah negara yang besar, negara yang makmur, dan melalui program yang dia sebut sebagai lompatan ke depan, yaitu Taye Ching, dengan asas komunisme, rakyat berkelompok dan menyerahkan seluruh harta milik mereka untuk menjadi milik bersama dan bekerja untuk kemajuan kelompok itu. Sayangnya, lompatan ke depan tidaklah berhasil membawa rakyat Tiongkok keluar dari kemiskinan. Begitu juga program kedua, yaitu revolusi kebudayaan. Dihabisilah orang-orang yang dianggap tidak sepaham dan tidak sesuai dengan konsep sosialis dari Ketua Mao. Dan dalam cerita, Ketua Mao ini sangat otoriter dan dia bahkan disembah bagaikan dewa oleh orang-orang Tionghoa. Dan semua yang melawannya akan dilindasnya, termasuk burung. Nah, ada satu cerita yang sangat menarik. Di tahun 1958, Mao Zedong memerintahkan agar semua burung pipit untuk dibunuh dan dihabiskan. Oleh karena mereka memakan padi yang mau dipanen. Dan cara membunuh burung ini sangat menarik. Jadi seluruh rakyat Tiongkok digerakkan untuk memukul drum terus-menerus bergantian di seluruh Tiongkok. Dan dengan demikian burung-burung itu takut. Dan mereka terbang. Dan mereka tidak berani untuk mendarat. Dan akhirnya mereka terpaksa terbang terus sampai mati kelelahan. Mereka berhasil dan burung pipit itu hampir mengalami kepunahan di Tiongkok saat itu. Sayangnya, begitu burungnya tidak ada, belalang berpesta dan padi-padi tetap tidak jadi dipanen. Sejak Mao meninggal, Deng Xiaoping mengambil alih dan dia membawa angin segar. Dan kemudian dia membuka China terhadap investasi dari luar. Kemudian dia mengizinkan orang Tionghoa di Tiongkok untuk mempunyai usaha sendiri. Dia katakan dalam satu slogannya, sosialis tidaklah harus miskin. Dan sejak itu, Tiongkok mengalami kemajuan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Ekonomi terus meroket dan mengalahkan Amerika Serikat sebagai penguasa ekonomi dunia. Tiongkok menjadi eksportir terbesar di dunia. Made in China yang murah harganya ada di mana-mana. Dan asal saudara tahu bahwa biaya pertahanan di Tiongkok itu adalah 2.500 triliun rupiah. Ini adalah biaya hanya untuk pertahanan negara, memberi makan tentara-tentaranya, biaya untuk memaintain semua peralatan peperangannya, dan itu hampir sama dengan biaya APBN Indonesia. Dan dikatakan bahwa jumlah tentara di Tiongkok adalah 2,5 juta manusia. Ini adalah salah satu yang terbesar di dunia. Lalu kesan bahwa orang Tiongkok itu adalah miskin, lusuh, kini total berubah. Kota-kota pencakar langit seperti Shanghai, seperti kota Shenzhen, seperti bahkan kota Wuhan yang kita pikir, kalau kita bicara Wuhan, yang kita pikirkan hanya virus COVID-19. Tapi Wuhan adalah satu tempat connecting kereta cepat dan tersibuk di dunia. Para wisata di seluruh dunia kini dibanjiri oleh wisatawan dari Tiongkok. Tiongkok bagaikan seekor naga yang terbangun dari tidur yang lama. Baik, kita cukup belajar sejarah. Kini kita beralih kepada budaya Chungguo Wenhua. Dengan budaya ribuan tahun. Tentu ada banyak yang bisa kita bahas, kita belajar mengenai budaya Tiongkok. Kalau kita berbicara mengenai budaya orang Tionghoa, kalau kita berbicara tentang orang Tionghoa, apa yang ada di benak saudara? Jackie Chan, Bruce Lee, bakmi, sebetulnya lebih dari itu. Kalau kita bicara mengenai Tiongkok, satu bangsa yang begitu besar, satu hal yang pasti, tidak terlepas dari satu alat yang disebut sebagai porselin. Orang suka dengan porselin. Orang Barat menyebut porselin itu sebagai China. Oleh karena porselin itu pertama datang dari China. Saudara bisa tebak berapa harga dari porselin yang ada di samping ini? Harganya adalah 1,2 triliun rupiah. Berikutnya adalah sutra. Nah, sutra ini merupakan serat protein alami yang didapat di tenun
menjadi tekstil. Nah, jenis sutra yang paling umum adalah sutra dari kepompong yang dihasilkan oleh larva ulat sutra murbei. Dan ini adalah penemuan dari Tiongkok oleh seorang permaisuri yang disebut atau yang bernama Lei Zhi. Dan juga tidak banyak orang yang tahu bahwa sebetulnya penemu mesiu itu adalah orang Tiongkok. Jadi mesiu itu ditemukan dan dipakai untuk membuat mercon untuk perayaan. Dan kemudian orang barat datang, mereka belajar, mereka mengambil pulang penemuan itu dan mereka membuat senapan. Dan dengan senapan itu mereka datang dan dia gunakan untuk berperang dengan orang Tiongkok. Ini tentu sesuatu yang sangat tragis. Anda bisa tebak gambar apa ini? Betul, ini adalah kompas. Tidak banyak yang tahu bahwa kompas adalah penemuan dari Tiongkok. Begitu juga gambar yang sebelahnya, uang kertas. Ini tentu kita semua bisa menerimanya oleh karena orang Tionghoa dan uang sulit untuk dipisahkan. Begitu juga dengan teh. Teh itu juga adalah penemuan daripada orang Tionghoa. Diceritakan satu kali kaisar sedang minum air dan airnya cukup panas. Tiba-tiba ada sehelai daun teh masuk ke gelasnya. Dan waktu dia coba, oh enak sekali. Dan sejak itu teh ditemukan. Baik, berikutnya adalah kungfu. Anda lihat di sini tai chi, kemudian barongsai dan lentera, begitu indah. Lalu giok. Giok dipercaya mampu untuk menahan bala. Orang Tionghoa percaya demikian. Kemudian xiong. Xiong adalah zodiak Tionghoa dan berbeda dengan zodiak internasional yang berbicara mengenai bulan, maka Xiong itu adalah berbicara mengenai tahun. Jadi ada 12 tahun dengan Xiong nama-nama binatang. Anda lahir di tahun yang berapa, dengan menyebut Anda Xiong apa, orang paling tidak bisa menebak kira-kira berapa umur Anda. Baik, setelah Tuhan menciptakan dunia dengan segala istinya, manusia, dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 28, dikatakan bahwa Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak dan penuhilah bumi. You seng yang zhong duo, bian man di mian. Jadi penuhilah bumi. Dan Tuhan memberikan perintah itu kepada manusia untuk memenuhi bumi ini. Menurut saudara, bangsa manakah yang paling menurut dan paling diberkati? Orang Tionghoa tentunya. Tidak tanggung-tanggung, 1,4 miliar manusia tersebar di mana-mana. Jika seluruh penduduk di dunia ini dicampur aduk, maka setiap 5 orang berkumpul, maka salah satunya itu adalah orang Tionghoa. Bahkan ada pepatah yang mengatakan di mana matahari terbit, di situ ada orang Tionghoa. Kalau saudara perhatikan, ini semua adalah kota-kota yang banyak orang Tionghoanya yang disebut sebagai Chinatown. Ini adalah San Francisco, ini adalah London, Malaysia, Chinatown di Chicago, Chinatown di Yokohama, ini adalah Chinatown di Melbourne, lalu kemudian Bangkok, lalu Toronto, ini di Kanada, ini di Glodok. Hanya ada satu negara yang tidak mempunyai Chinatown. Saudara tahu di mana itu? Di Tiongkok, ya. Baik. Di dalam Matius 18 ayat 12 dikatakan, bagaimanakah pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya tersesat? Tidakkah ia akan meninggalkan ke-99 ekor di pegunungan dan kemudian pergi mencari yang sesat itu? Di dalam Matius 18:13 dikatakan Tuhan akan meninggalkan 99 ekor domba dan kemudian pergi mencari 1 ekor yang hilang. Dan dia katakan jikalau dia berhasil menemukannya, maka lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang 99 ekor yang tidak hilang atau yang tidak tersesat. Ayat itu mengatakan bahwa 1 domba berharga di mata Tuhan. Dan jika 1 domba berharga di mata Tuhan, apalagi 1,4 miliar domba. Apakah Tuhan tidak akan mencarinya?
Apakah Tuhan tidak akan mengirim gembala-gembala untuk menemukannya? Apakah Tuhan tidak membicarakannya? Baik, orang sering bertanya, jika Tiongkok adalah satu bangsa yang begitu besar, apakah Alkitab pernah membahasnya? Dan kita tahu Alkitab menyebut banyak sekali bangsa, bukan hanya Israel. Disebut juga negara Mesir, Babylon, Ethiopia, Libya, Turki, dan banyak negara-negara yang lainnya. Apakah Tuhan menyebut nama Tiongkok? Mari kita buka di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-12. Dalam kitab Yesaya 49 ayat yang 12 dikatakan, lihatlah, ada orang datang dari jauh, ada orang dari utara, ada yang dari barat, ada yang dari tanah Sinim. Nah, kata tanah Sinim ini sangat menarik. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Alkitab bahasa Mandarin sebagai Qingguo. Anda tentu masih ingat, Qingguo ini tidak lain dan tidak bukan adalah kerajaan Qing, di mana Qing Shi Huang adalah kaisarnya. Jadi Sinim adalah transliterasi atau terjemahan nada dari Qing ke dalam bahasa Ibrani. Dan para ahli Alkitab semua setuju. Salah satunya misalnya Ellicott Commentary yang ditulis pada abad yang ke-19 mengatakan pelajar Alkitab modern sepakat bahwa Sinim itu menunjuk kepada Tiongkok. Dan dia bukan satu-satunya yang berpendapat demikian. J.R. Dumelo di dalam satu volume komentarnya di tahun 1910 juga setuju bahwa Sinim menunjuk kepada tanah yang jauh dan menurut para pelajar Alkitab menunjuk kepada Tiongkok. Dan kutipan yang ketiga kita bisa lihat Dr. William Fitch. Dia adalah kontributor di dalam komentari dari Alkitab versi Wycliffe. Dan dia mengatakan bahwa Tiongkok adalah yang paling mungkin ditunjuk oleh kata Sinim. Jadi para pelajar Alkitab setuju, sepakat bahwa kata Sinim di dalam kitab Yesaya menunjuk kepada kerajaan Tiongkok, yaitu kerajaan Qingguo. Baik, bahkan kalau saudara baca Alkitab International Standard Version, dikatakan bahwa, kalau Anda baca bahasa Inggris dikatakan, and others from the region of China. Ya, bahkan dia tidak lagi gunakan Sinim, dia katakan China. Allah semesta alam memanggil semua bangsa, semua domba untuk keluar, termasuk Qingguo atau negara Tiongkok. Yang sangat menarik adalah di zaman Yesaya hidup, karena Yesaya yang menulis mengenai Sinim ini, kerajaan Qing hanyalah satu dari ratusan negara bagian di bawah pemerintahan Zhou. Dan Yesaya menyebut namanya Sinim, yaitu transliterasi nada dari kata Qing atau Qingguo. Dan kemudian 500 tahun setelah itu, Qing Shi Huang berhasil memimpin negara bagian dari Qing yang tidak diperhitungkan, mengalahkan 13 negara bagian lainnya dan mendirikan dinasti Qing. Sungguh luar biasa bahwa Allah menyuruh Yesaya menulis nama negara Qing di dalam kitab Yesaya bahkan sebelum Kaisar Qing Shi Huang lahir. Karena Tuhan tahu bahwa Tiongkok akan dikuasai oleh Qing di masa yang akan datang. Itu kemudian ayat yang berikutnya dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga tidak menyayangkan anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Seorang ibu jarang lupa kepada anaknya, atau hampir saya katakan tidak pernah. Tetapi kalaupun seorang ibu melupakan anaknya, dikatakan Allah tidak akan melupakannya. Allah tidak akan melupakan engkau. Allah tidak akan melupakan 1,4 miliar domba di negara Tiongkok. Berikutnya dikatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Yesaya 49 ayat yang ke-16. Tembok. Apakah Yesaya sedang menyinggung tembok Cina yang merupakan simbol negara Tiongkok yang dibangun pada saat dinasti Qing? Ini
tentu sangat luar biasa. 500 tahun sebelum dinasti Qing berdiri, Tuhan sudah menyebutkan nama negaranya, lengkap dengan tembok-tembok yang akan dibangunnya. Berikutnya dikatakan, untuk mengatakan kepada orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang yang berada di dalam gelap, tampillah. Tuhan ingin memanggil keluar orang Tionghoa, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan ingin semua anak-anaknya di Tiongkok datang kepadanya. Keluarlah, tampillah. Perkabaran Injil berjalan dengan luar biasa di Tiongkok pada saat ini. Kekristenan bertumbuh dengan sangat pesat di China. Jumlahnya bahkan tidak bisa diperkirakan oleh karena masih banyak yang bergerak di bawah tanah. Sangat menarik. Ada satu percetakan di China namanya Amity Printing Company atau APC. Nah, perusahaan itu berada di Nanjing dan itu merupakan percetakan Alkitab terbesar di Tiongkok yang bekerja sama dengan United Bible Societies. Jadi negara komunis yang tadinya melarang agama sehingga tokoh-tokoh Kristen seperti salah satunya Anda lihat di sini adalah Watchman Nee itu harus mendekam di penjara selama 20 tahun oleh karena mengkhotbahkan mengenai akhir zaman yang dianggap oleh penguasa Tiongkok melemahkan semangat rakyat. Tetapi di dalam penjara Watchman Nee menulis lebih dari 50 buku yang sangat terkenal dan dibaca oleh orang-orang Kristen di sana. Dan bukan saja sekarang gereja diizinkan percetakan Alkitab terbesar ada di Tiongkok. Alkitab katakan keluarlah, tampillah. Baik, kalau Anda ada yang bertanya, apakah agama orang Tionghoa? Maka apakah jawabannya? Apakah Buddha, Konghucu, atau Tao? Jawabannya semuanya benar. Secara umum, agama orang Tionghoa adalah gabungan dari Buddha, Tao, dan Confucius atau yang dibawakan oleh Konghucu. Nah, ketiga agama itu mewakili 75% dari semua orang Tionghoa. Baik, kita tahu Taoism. Taoism ini adalah atau di dalam bahasa Tionghoa disebut sebagai Tao Chiao atau Tao Jia, itu diprakarsai oleh seorang yang bernama Lao Tzu. Lao Tzu menuliskan sebuah buku yaitu Tao Te Ching. Tao Te Ching ini adalah sebuah kitab yang berisi 5.000 karakter dan sangat misterius. Lalu yang kedua, Confucius. Confucius menekankan kepada nilai-nilai etika kehidupan, filosofi hidup, kemudian hormat kepada orang tua, belas kasihan, hubungan. Dan ajaran daripada Konghucu menjadi textbook di sekolah-sekolah dan harus dihafalkan. Kemudian yang ketiga adalah agama Buddha. Agama Buddha dikenal sebagai ajaran Dharma, mengajarkan nilai-nilai kebijakan dan kebajikan dan kesabaran dan kedermawanan. Dan juga belajar mengenai karma. Nah, berbeda dengan Tao dan Confucius, maka sebetulnya Buddha tidak berasal dari China, tetapi datang dari India dan masuk ke Tiongkok kira-kira sekitar 100 tahun sesudah Masehi. Jadi agama orang Tionghoa umumnya 75% adalah campuran daripada Tao, Konghucu, dan Buddha. Kalau Anda melihat chart ini, maka Anda akan melihat bahwa di awal sejarah daripada Tiongkok tercatat sekitar 2.200 tahun sebelum Masehi. Dan kemudian Tao muncul di tahun 600 sebelum Masehi. Konghucu lahir dan hidup sekitar tahun 551 sebelum Masehi. Buddha masuk tahun 100 sesudah Masehi. Kemudian kita tahu Kristen masuk di tahun 1700 sesudah Masehi. Dan kemudian komunis mengambil alih di tahun 1949. Pertanyaannya adalah, siapa yang disembah sejak awal sejarah Tiongkok 2200 dinasti Xia sampai kepada zaman Buddha masuk ke China? Nah, catatan dari buku-buku klasik Tiongkok kuno, Sisi Wuqing, dan catatan dari sejarawan seperti Sima Qian, mereka
semua sepakat bahwa ada 3 dinasti di awal sejarah Tiongkok, yaitu Xia, Shangzhou. Nah, dia katakan bahwa ketiga dinasti itu memerintah dengan raja-raja yang sangat luar biasa. Ketiga dinasti itu sendiri disebut sebagai 3 dinasti suci. Dan raja-rajanya dikenal sebagai raja yang memerintah seperti agen surgawi. Mereka melayani dengan penuh kasih dan bukan dengan kekerasan. Saya sudah ceritakan kisah bagaimana Kaisar Yi berhasil menghentikan banjir dari sungai Huanghe dan diangkat menjadi kaisar. Nah, jadi ketiga dinasti ini, Xia, Shangzhou, ini disebut sebagai 3 dinasti suci. Nah, mereka menyebut tanah mereka sebagai tanah dewa, tanah Tuhan, Shenzhou. Dan sangat menarik adalah pada saat orang zaman dulu berbicara, mereka sedang berbicara satu dengan yang lain, ngobrol kalau kita katakan, itu bahasa Mandarinya adalah Tan Tian, berbicara tentang Tian. Tian itu adalah Tuhan. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Buku klasik kuno mencatat bahwa kaisar membawa persembahan korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan mereka. Siapakah Tuhan mereka? Mereka memanggilnya, menyebutnya sebagai Sangti. Dan Sangti yang mereka sembah itu tidak berwujud. Kalau saudara pergi ke Temple of Heaven atau Tiantang di Beijing, yang merupakan replika dari tempat di mana kaisar melakukan penyembahan, melakukan pengorbanan kepada Sangti, maka saudara akan mendapati bahwa Tiantang tidak ada patung di dalamnya. Ini tentu sesuatu fakta yang sangat menarik. Kitab klasik Sucing paling tidak menyebutkan 170 kali mengenai Sangti, Allah yang disembah oleh kaisar dari 3 dinasti yang pertama, yaitu Xia, Shangzhou. Nah, yang sangat menarik lagi adalah bahwa kitab-kitab klasik itu menyebutkan akan sifat daripada Sangti yang mereka sembah itu. Dikatakan bahwa Sangti memiliki sifat maha kuasa. Dia juga maha tahu. Dia juga berkuasa atas bangsa-bangsa yang membangkitkan kaisar dan menurunkan kaisar. Dia maha hadir, omnipresent. Dan dia juga Sangti yang maha pengasih. Ini adalah sifat yang sama dengan Allah Jehovah yang disembah oleh bangsa Israel. Di bagian yang lain ditulis bahwa sifat daripada Sangti adalah kekal. Dia benar, dia suci, dia adil, dia bijaksana, dan kemudian ia memiliki kasih karunia, setia, dan berbelas kasihan. Ini semua sifat yang bisa kita dapati daripada Allah El Shaddai, orang Israel yang kita bisa dapati di dalam Alkitab, yaitu Allah Yakub, Allah Abraham. Pertanyaannya mungkin yang menggelitik adalah, mungkinkah Sangti orang Tionghoa dan El Shaddai orang Israel adalah Allah yang sama? Pertanyaan, dari mana para kaisar dari ketiga dinasti itu, yaitu Xia, Shang, dan Zhou, bisa mengenal Sangti? Sayangnya kitab-kitab klasik kuno tidak banyak bercerita peristiwa sebelum dinasti Xia. Dinasti Xia adalah dinasti paling awal yang ditulis oleh kitab-kitab tersebut. Dengan demikian kita perlu mencari bantuan dari kitab yang lain. Dan satu-satunya kitab yang bisa mencatat peristiwa sebelum dinasti Xia adalah Shencing atau Alkitab. Nah, paling tidak ada 2 peristiwa yang dicatat oleh Alkitab, yaitu sebelum masa dinasti Xia ada. Peristiwa yang pertama adalah ayat bah, dan dicatat di dalam kitab Kejadian, kitab yang pertama, Fatsal yang ke-6. Ayat yang kelima dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia makin besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menciptakan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ke-7 mengatakan, maka berfirmanlah Tuhan,
Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Dan baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Dan di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi pada saat semua manusia sudah menjadi begitu jahat, Tuhan memutuskan untuk memusnahkan dunia ini dengan mendatangkan air bah. Tetapi ada satu orang yang baik di dalam pandangan Tuhan. Orang itu adalah Nuh. Maka kemudian Allah menyuruh Nuh membuat sebuah perahu yang sangat besar. Karena Tuhan akan mendatangkan air bah dan memusnahkan semua manusia yang jahat itu. Dan kemudian Nuh membuat sebuah kapal yang besar. Lalu dia mulai berkhotbah, membujuk orang untuk bertobat. Dan masuk ke dalam bahtera dan diselamatkan. Sayangnya, begitu lama Nuh berkhotbah, yang bertobat, yang mau masuk ke dalam bahteranya, hanyalah istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya. Jadi 8 orang masuk ke dalam bahtera bersama-sama dengan semua binatang sepasang dan 7 pasang haram dan halal. Lalu kemudian bahtera itu pintunya tertutup dan kemudian hujan mulai turun melanda seluruh permukaan bumi. Air mulai naik dan mulai menggenangi bumi dan menenggelamkan semua manusia dan kehidupan di bumi. Dan hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan di dalam bahtera yang begitu besar, hanya hidup 8 manusia. Lalu kemudian peristiwa yang kedua dicatat di dalam Kejadian Fatsal yang ke-11. Di dalam Kejadian Fatsal yang ke-11 dikatakan, maka kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Jadi manusia merencanakan untuk membangun sebuah menara yang tinggi yang diberikan nama Menara Babel. Alasannya adalah apabila air bah kembali terjadi, maka Tuhan tidak akan bisa menenggelamkan mereka. Karena mereka berada di atas menara yang sangat tinggi sampai ke langit. Tuhan tidak senang dengan rencana mereka. Sehingga dikatakan di dalam Kejadian ayat Fatsal 11 ayat yang ke-7, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa mereka masing-masing. Ayat ke-8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Lalu dikatakan itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut sebagai Babel. Karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan disitulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kejadian 11 ayat yang ke-9. Jadi orang yang sedang membangun menara Babel yang tadinya mereka satu bahasa, tiba-tiba mereka tidak mengerti bahasa mereka satu dengan yang lain. Mungkin tukang minta bata dikasih besi. Maka terjadilah kekacauan. Akhirnya mereka tidak lagi bisa mendirikan menara Babel. Dan mereka terserak ke seluruh dunia. Saya ingin Anda memperhatikan bagan ini. Kini kita memiliki 3 peristiwa di sini. Yaitu awal sejarah Tiongkok di tahun 2200 sebelum Masehi yang dicatat oleh buku-buku klasik Tiongkok kuno. Kemudian ada 2 peristiwa yang terjadi sebelumnya yang dicatat oleh Alkitab. Kalau kita melihat jarak waktu antara peristiwa Menara Babel dengan munculnya sejarah Tiongkok, itu hanya berjarak puluhan tahun. Mungkinkah saya ingin menawarkan sebuah hipotesa bahwa mungkinkah setelah terjadi peristiwa Menara Babel, maka semua kelompok tercerai-berai. Mereka terserah ke seluruh penjuru bumi. Dan satu kelompok berjalan dari barat menuju ke timur. Dan menetap di satu benua. Di mana Tiongkok berada saat ini.
Dan boom, sejarah Tiongkok tiba-tiba muncul. Hipotesa saya adalah bahwa orang Tiongkok kuno itu tidak lain dan tidak bukan adalah keturunan dari Nuh yang ikut membangun Menara Babel dan rencana itu gagal dan mereka diserahkan oleh Tuhan dan mereka berpindah ke timur, tempat di mana negara Tiongkok berada sekarang. Saya ingin memberikan paling tidak 3 alasan yang menyokong hipotesa saya. Jika hipotesa saya benar, maka pastilah cerita Menara Babel dan cerita air bah menjadi sebuah cerita turun-menurun diceritakan oleh orang Tionghoa kepada anak-anaknya. Dan kemudian tentu harus ada satu bukti bahwa bangsa Tiongkok itu ingat kepada kedua peristiwa itu. Dan kita berterima kasih kepada Hanzi. Hanzi adalah tulisan karakter Tionghoa. Dan karakter-karakter tulisan Tionghoa ini diciptakan pada dinasti kedua, yaitu dinasti Shang. Nah, minggu depan kita akan belajar lebih mendalam lagi mengenai karakter-karakter yang bercerita tentang masa lalu di Tiongkok. Nah, karakter bahasa Tionghoa ini adalah salah satu daripada karakter tulisan tertua di dunia yang masih dipakai sampai saat ini. Dan itu yang membuatnya luar biasa. Ada banyak tulisan-tulisan yang tua, tetapi sekarang sudah nggak dipakai lagi. Tapi tulisan Mandarin dipakai sampai kepada saat ini. Nah, banyak karakter-karakter daripada tulisan Tionghoa ini bersifat piktogram. Misalnya kata kuda, ma. Ma ini adalah awalnya gambar daripada seekor kuda. Dan kemudian orang Tionghoa juga bisa menggabungkan beberapa karakter menjadi sebuah karakter yang baru. Misalnya karakter atau tulisan daripada bulan, jika digabung dengan tulisan daripada matahari, maka kedua karakter itu menjadi satu, artinya menjadi terang, ya, Ming, terang. Jadi karakter Tionghoa ini sangat cocok digunakan untuk mengenkripsi sebuah peristiwa yang mungkin mereka ingin supaya diingat. Saya akan gunakan Hanggi untuk mendukung hipotesa saya bahwa bangsa Tiongkok adalah keturunan Nuh dan mengalami peristiwa air bah dan mengalami Menara Babel. Baik, bukti yang pertama adalah karakter daripada migrasi atau berpindah. Qian ini karakternya. Nah, karakter ini dari berpindah ini merupakan gabungan dari 4 karakter yang lain. Nah, masing-masing karakter itu kalau kita lihat mempunyai arti sendiri. Nah, kita lihat di sini ada kata si artinya barat, lalu ta artinya besar, lalu kemudian ada tanda pemisahan yang besar, lalu ada chou cepian, sebuah radikal yang artinya berjalan. Nah, pertanyaannya kenapa kata berpindah, migrasi, harus ada unsur barat, harus ada unsur perpisahan yang besar, harus ada radikal berjalan. Apakah itu adalah cara si pembuat karakter Tionghoa ini ingin mengingatkan orang Tionghoa akan asal-usul daripada bangsa itu? Bahwa awalnya mereka berjalan dari barat menuju ke timur karena sebuah perpisahan yang besar. Karena peristiwa Menara Babel. Itu adalah bukti yang pertama. Bukti yang kedua adalah tulisan dari Chuan. Tulisan Chuan atau kapal. Nah, tulisan Chuan sendiri merupakan gabungan dari 3 karakter yang lain. Yaitu di sebelah kirinya ada perahu. Di sebelah kanan atasnya ada angka 8. Dan kemudian di bawahnya ada tulisan kou atau mulut atau orang. Biasanya pak kou. 8 mulut dikatakan sebagai 8 orang. Pertanyaannya adalah, mengapa kapal harus ada karakter 8-nya? Ada karakter mulut orang. Apakah si pembuat karakter ingin menggambarkan bahwa itu adalah Bahtera Nuh yang menurut Kejadian 7 ayat 13 dikatakan bahwa Nuh masuk bersama dengan istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga mantunya, 8 orang. Itu sebabnya karakter Chuang mempunyai radikal perahu, 8 dan orang. Tentu sulit bagi kita untuk menjawab pertanyaan, mengapa angka 8 memiliki perahu, memiliki 8 dan memiliki mulut? Kecuali kita ingat akan peristiwa air bah, di mana di dalam perahu itu Tuhan menyelamatkan 8 manusia.
Dan sangat menarik, orang Tionghoa mempunyai beberapa legenda. Dan dalam salah satu legenda disebutkan nama Niwo. Dan dikatakan Niwo adalah ibu dari semua makhluk yang pernah hidup. Apakah Niwo yang dimaksud adalah Noah, Nuh? Dan mereka juga menyebut tokoh seperti Senong, apakah itu Sem? Yang dipercaya sebagian orang merupakan nenek moyang daripada orang Tionghoa. Dan salah satu tokoh legenda kuno juga dikenal sebagai Fui. Apakah itu adalah Yafet di dalam Alkitab? Apakah ini kebetulan? Minggu depan kita akan belajar dan kita akan gali lebih banyak bukti. Baik, bukti yang ketiga yang ingin saya kemukakan ini sangat menarik. Yaitu pada saat Nuh dia turun dari bahtera, di Kejadian pasal ke-8 ayat 20 dikatakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nah, cara mempersembahkan korban bakaran dengan menyembelih kambing, domba, itu diajarkan oleh Jehovah, Allah orang Israel, kepada manusia yang pertama, Adam dan Hawa, diteruskan oleh anak-anaknya seperti yang dilakukan oleh Habel. Diteruskan sampai kepada zamannya Nuh. Nah, korban bakaran dari domba dan kambing mempunyai makna yang sangat dalam. Karena melambangkan akan pengorbanan daripada domba Allah Yesus Kristus. Dan praktik ini membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa penyembah berhala di sekitarnya. Nah, ini yang menarik. Ini bukti ketiga dari hipotesa saya. Di dalam kitab Sucing, salah satu buku daripada Sesu Ucing, bercerita tentang Kaisar Sung yang di awal sejarah Tiongkok tahun 2200-an sebelum Masehi memberikan persembahan korban bakaran kepada Sangti. Dan dia membawa seekor kambing dan dia menyembelih kambing itu dan mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Sangti. Dan itu dilakukan di Bukit Tai, di Sangtong, di pesisir timur Tiongkok. Sekarang pertanyaannya adalah, dari mana Kaisar Sung mengetahui rahasia persembahan korban bakaran? Jika Kaisar itu adalah turunan dari Nuh, tentu semua menjadi masuk akal. Bangsa Tionghoa dipercaya adalah keturunan dari Nuh, dari anaknya Sem. Lebih menarik lagi, adalah syair yang dibacakan Kaisar ketika melakukan upacara persembahan korban. Baik, saudara bisa lihat di layar. Di situ dikatakan, di zaman dahulu kala, di awal permulaan, adalah kekacauan, tanpa wujud dan dalam kegelapan, kelima elemen masih belum beredar dan matahari serta bulan belum bercahaya. Engkau, wahai penguasa roh, pertama-tama membagikan yang kasar, yang murni, engkau menjadikan langit, engkau menjadikan bumi, semua benda dengan kuasa berkembang biaknya telah memperoleh wujud mereka daripadamu. Ini sangat mirip dengan Kejadian pasal pertama ayat 1 dan 2. Yang dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita dan menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kalau kita lihat bahwa kedua mantra itu mirip satu dengan yang lain. Bercerita tentang siapa pencipta. Bercerita tentang keadaan bumi kita yang masih kosong. Ini adalah bukti ketiga daripada hipotesa saya. Ada banyak mungkin yang masih saya bisa bahas, tapi waktunya tidak memungkinkan. Dan di akhir daripada pembahasan saya pada pagi hari ini, saya ingin membuat beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa Allah mengasihi semua manusia, termasuk orang Tionghoa. Seekor domba berharga di matanya. Apalagi 1, miliar domba jumlah penduduk orang Tionghoa. Kemudian orang Tiongkok kuno menyembah Allah yang disebut sebagai Sangti. Dengan sifat yang mirip dengan Allah Jehovah yang disembah oleh orang Israel. Kemudian dinasti Xia diyakinkan adalah keturunan daripada Nuh. Yang kemudian berpisah oleh karena menara Babel. Kedua karakter
Qian, dan kemudian Chuang menguatkan dugaan ini. Kaisar Tiongkok kuno mengerti arti persembahan pengorbanan kambing sebagai penebusan dosa. Mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini menolong kita untuk melihat Allah kita sebagai Allah yang maha kasih kepada semua umat ciptaannya, termasuk orang Tionghoa. Kita akan berdoa untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan bahwa kami masih mempunyai waktu untuk belajar mengenai kasih-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan Engkau tidak akan pernah meninggalkan satu domba pun hilang tanpa Engkau cari. Dan saat ini kami menemukan bahwa Tuhan telah memanggil orang-orang Tionghoa untuk keluar, untuk tampil, untuk menemukan akan terang yang Tuhan ingin berikan kepada mereka. Biarlah kami semua bisa melihat akan kebenaran ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baik, minggu depan kita akan bahas satu topik yang sangat menarik ketika karakter Tionghoa bercerita di waktu yang sama, di channel yang sama. Dan jangan sampai ketinggalan. Tuhan memberkati. Tiongkok bagaikan naga yang terbangun setelah tertidur lama. Ekonomi kini menggeliat, kemajuan seakan-akan tidak terbendung. Negara Tiongkok dengan penduduk terbanyak di dunia memiliki sejarah 4.500 tahun yang tidak terputus. Dan tulisan-tulisan kuno yang dipakai sampai saat ini banyak berbicara tentang masa lalu yang penuh misteri. Kitab-kitab klasik kuno mencatat tentang raja-raja dengan penyembahan kepada Sangti yang misterius. Sudah saatnya untuk diungkap Tiongkok di mata Tuhan dalam rahasia Tao di Alkitab.